Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang eh, sebelumnya, yang bagian pertama. Nah, jadi masih di bab 1 tentang perubahan sosial, tetapi di sini itu akan membahas lanjutan dari eh, bagian ke-1. Ini adalah bagian kedua dan ketiga sebetulnya. Jadi disatukan saja. Nah, apa yang akan dibahas eh, pada hal ini? Nah, akan dibahas kali ini yaitu tentang dampak perubahan sosial. Nah, jadi ada dampak dan teori-teori perubahan sosial. Nah, jadi dan faktor-faktornya, jadi lebih lengkapnya makanya disatukan bagian ketiga, bagian kedua dan bagian ketiga. Sebelum nonton, kalian bisa tekan loncengnya, bisa like dan subscribe, subscribe-nya bahasa nama subscribe, pembelajaran sosiologi atau sosiologi learning. Nah, baik. Nah, ini adalah perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi perubahan sosial itu mempunyai dampak, entah itu dampaknya yang merugikan ataupun menguntungkan terhadap masyarakat. Nah, kita lihat saja penjelasan di slide berikutnya. Nah, kita harus ketahui bahwa hakikat perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan yang merupakan proses modifikasi struktur sosial, nah, dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap lapisan masyarakat. Nah, di sini adalah modifikasi ya. Ada modifikasi struktur sosial, berarti modifikasi itu kan berarti dikehendaki ataupun sengaja dibuat untuk mengubah struktur sosial. Jadi secara nggak sengaja perubahan sosial itu dapat mengubah struktur sosial gitu. Jadi seperti disengaja, padahal pada niatnya enggak gitu. Tapi akan terjadi juga gitu. Akan terjadi perubahan juga pada struktur sosial tuh. Kan struktur sosial itu adalah sebuah sistem, atau kata lainnya juga sistem. Jadi adalah sebuah sistem juga, modifikasi struktur sosial. Nah, itu hakikat perubahan sosial. Kemudian karakteristik perubahan sosial. Ada 5 poin secara garis besar. Yang pertama, setiap masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara lambat ataupun cepat. Jadi setiap masyarakat kita dari kecil sampai usia saat ini pasti mengalami perubahan. Entah itu mengalami perubahan yang cepat atau lambat, entah itu mengalami perubahan budaya, entah itu mengalami perubahan kebiasaan dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial. Begitu kira-kira. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga sosial yang lainnya yang berada dalam satu mata rantai. Begitu. Sebentar, petikan dulu. Nah, di sini kita lihat juga bahwa perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial tertentu. Jadi contoh misalkan gini, dulu yang ada yang namanya dulu ada yang namanya KUD, misalkan KUD, Koperasi Unit Desa, KUD. Nah, sekarang tidak ada KUD. Kebanyakan masyarakat itu menabung itu bukan di KUD tapi di bank biasa gitu. Karena apa? Karena dulu itu tidak ada bank, sangat minim sekali. Akhirnya strukturnya pun berbeda juga gitu. Misalkan dulu ada di KUD itu adalah bagian dari struktur organisasi desa, sekarang mah nggak ada begitu. Jadi digantikan oleh bank yang sudah nyampe di pedesaan seperti itu. Nah, itu juga mengakibatkan perubahan pada lembaga sosial lainnya gitu. Jadi lamun hiji berubah, kanu lain oge berubah gitu.
Yang ketiga ada perubahan yang cepat, biasanya mengakibatkan disorganisasi. Nah, disorganisasi itu adalah perpecahan gitu, disorganisasi, tidak mengumpul gitu. Yang sifatnya sementara, tetapi sifatnya sementara karena adanya proses penyesuaian diri. Jadi setiap perubahan itu pasti ada proses adaptasi. Begitu kira-kira. Tidak semua tuh perubahan itu bisa langsung diterima oleh masyarakat, gitu kan? Seperti misalkan adanya penemuan adanya mobil listrik. Nah, mobil listrik itu misal gitu. Sekarang sudah ada banyak sekali produsen-produsen mobil yang menciptakan mobil listrik, tetapi belum semua diterima oleh masyarakat, bahkan oleh negara sekalipun, karena harus adanya proses adaptasi atau penyesuaian diri dari adanya alat yang baru, adanya teknologi yang baru. Apakah cocok kira-kira, apakah enggak gitu. Kalaupun itu cocok, pasti membutuhkan proses. Kemudian yang keempat adalah perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan ataupun spiritual saja, karena kedua bidang tersebut memiliki kaitan timbal balik yang sangat kuat. Jadi seperti misalkan adanya bayi tabung, misalkan teknologi bayi tabung. Nah, teknologi bayi tabung secara agama kan misalkan ada pertentangan apa tidak gitu. Atau misalkan eh, program keluarga berencana, kalau misalkan di Islam itu sebetulnya tidak boleh melakukan keluarga berencana kalau tidak terlalu mendesak, seperti itu. Jadi itu artinya ada pengaruh agama juga gitu. Jadi perubahan itu agama itu, spiritual berhubung dengan agama itu sangat berkaitan dengan perubahan, begitu. Kemudian yang kelima adalah dalam menghadapi perubahan yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapi sehingga tidak menjadi korban perubahan tersebut tetapi penentu perubahan. Nah, kita ini dari zaman kita kecil sampai sekarang pasti mengalami perubahan. Apakah kita sampai saat ini menjadi korban ataukah penentu perubahan? Nah, tergantung. Jawabannya ada pada diri kalian sendiri. Nah, jangan sampai pengaruh-pengaruh jelek, pengaruh-pengaruh negatif dari perubahan sosial tuh kena gitu. Jadi akhirnya kita menjadi korban. Nah, jangan seperti itu. Seharusnya kita tuh menjadi sebuah penentu perubahan. Makanya slogan di pembelajaran sosiologi adalah the good agent of change. Jadi sebagai agen perubahan, bukan korban perubahan. Begitu kira-kira. Nah, ini adalah karakteristik perubahan sosial. Kemudian ada teori-teori perubahan sosial. Nah, kita sudah masuk teori nih. Nah, secara gamblangnya. Nah, teori siklus. Nah, kita lihat teori siklus ini adalah melihat perubahan sosial sebagai suatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, jadi bentuknya itu seperti spiral. Jadi berulang-ulang kayak gini terus gitu. Nah, bisa lihat di sini. Jadi contoh misalkan dulu zaman primitif itu misalkan tidak menggunakan celana. Terus karena ada celana, bahan ada mesinnya, terus orang-orang tuh membuat celana. Kemudian sekarang berganti ada mode-mode celana gitu. Nah, sekarang ada lagi, jadi balik ke tradisional, ke mode yang dulu gitu. Terus bahkan sekarang bisa aja kembali lagi ke sini, ke primitif, itu tadi nggak pakai celana misal gitu. Jadi perubahan dari mode celana dari bray cut ke cut bray, bray cut ke cut bray gitu lagi terusan gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk teori siklus perubahan yang secara berulang-ulang pada dasarnya dia sama. Begitu kira-kira. Baik, kemudian sini ada teori perkembangan. Nah, teori perkembangan ini biasanya karena manusia itu selalu ingin, pada sifat dasarnya selalu tidak puas dengan keadaan, makanya pola pemikiran pun berkembang gitu seiring dengan kebutuhan masyarakat secara naluriah gitu. Secara naluriah. Nah, di sini teori ini dikenakan dengan teori perkembangan atau linier. Nah, teori perkembangan dibagi menjadi dua. Nah, teori perkembangan ada yang evolusi,
tulisannya bagus sekali ya. Ada evolusi, ada revolusi. Nah, teori evolusi dan revolusi. Nah, penganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif tradisional menuju masyarakat modern. Nah, ini mah teori perkembangan mah terkenal dikemukakan oleh Comte, Auguste Comte, oleh Auguste Comte. Jadi tahap teologis, tahap metafisis, dan positif gitu. Tuh, jadi kalian bisa lihat lagi teori-teori dari Auguste Comte. Nah, teori perkembangan manusia. Kemudian ada teori gerakan sosial. Nah, teori gerakan sosial ini biasanya menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban yang lain tidaklah selalu melalui jalan damai. Nah, bisa juga melalui jalan yang jalan non damai gitu. Jadi melalui pergerakan sosial seperti pergerakan demonstrasi atau apa. Nah, itu menginginkan sebuah perubahan yang baru gitu, yang dari perubahan yang sebelumnya yang dinilai kurang memuaskan, kurang maju gitu. Contoh misalkan di sini dari orde baru ke demokrasi. Nah, terjadikan kerusuhan tahun 98, Mei 98, bulan Mei. Nah, ini menginginkan bahwa masyarakat itu ingin adanya hak manusia yang disetarakan, yang sesuai, tidak dikekang. Nah, akhirnya ingin menjadi rakyat Indonesia itu ingin demokrasi gitu. Nah, itu adalah teori gerakan sosial juga. Bisa menjadi teori pergerakan sosial itu. Begitu kira-kira. Nah, ini ada teori modernisasi. Nah, Bapak sudah jelaskan modernisasi di awal di video yang sebelumnya sudah ada. Nah, nanti tinggal dibaca aja modernisasi konsepnya seperti apa. Tetapi yang jelas modernisasi itu melihat bahwa perubahan negara-negara yang terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri. Nah, terutama yang ada di barat, tidak semua sebetulnya. Tidak semua yang di barat, tetapi kebanyakan dominannya ada di negara bagian belahan barat bumi gitu. Nah, cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga menjadi negara yang berkembang. Ya, seperti kita gitu. Indonesia dulunya tidak berkembang kan, meniru cara-cara negara-negara industri barat. Ada teknologi, ada ini, sehingga mereka juga bisa menciptakan, negara kita juga bisa menciptakan sesuatu yang sama dan setara dengan mereka. Nah, itu maksudnya di teori modernisasi. Nanti konsepnya ada di video selanjutnya. Begitu. Nah, ini ada bentuk-bentuk perubahan. Ada perubahan secara lambat. Yang pertama ada perubahan secara lambat. Nah, namanya juga lambat. Itu namanya evolusi. Lambat itu memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Jadi ada proses gitu. Nah, bisa lihat ya, ini digambar. Nih, orang itu dulu itu mau mengungkapkan sesuatu itu harus ditulis gitu di batu. Banyak di gua-gua itu di dinding gua itu banyak tulisan-tulisan. Itu adalah merupakan hasil karya dari orang-orang primitif. Nah, dilihat first written word, jadi menulis kata-kata di tembok, di dinding. Nah, kemudian ada alat. Nah, bisa dilihat ada alat bisa menciptakan sebuah alat seperti pensil, tapi dulu namanya bukan pensil gitu, adalah gitu. Kemudian sekarang sudah bisa mengumpulkan, ada karena alat kita bisa menulis. Nah, kita bisa menulis di media massa, bisa nulis di koran. Akhirnya orang-orang bisa baca tulisan kita dengan mudah. Nah, ada yang lebih canggih lagi. Nah, karena internet sudah ditemukan, orang-orang sekarang mengirim pesan, mengirim informasi itu melalui email. Mudah, praktis, dan cepat begitu.
Nah, setelah internet berkembang, ada yang namanya Twitter. Misalkan kita bisa menulis apapun di sosial media yang bisa orang lain lihat tanpa ada batasan waktu dan jarak seperti apa gitu, tidak ada batasan dan jarak. Nah, ini adalah sebuah perkembangan yang cukup lama gitu. Makanya disebut dengan perubahan secara lambat atau evolusi. Begitu. Kemudian ada perubahan cepat. Nah, ini mah kebalikannya revolusi, yaitu berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dan revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, dan dapat juga dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Jadi prosesnya sangat cepat. Pergerakan tadi sebetulnya itu bisa jadi perubahannya cepat. Pergerakan. Kemudian ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil itu biasanya tidak terlalu berpengaruh, seperti perubahan mode pakaian, perubahan model sepatu, perubahan model baju, itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau perubahan besar itu sangat berpengaruh, bisa apa? Bisa mengakibatkan perubahan pada sistem pekerjaan, pada stratifikasi sosial gitu. Contoh dulu, bayar tol itu kan harus pakai uang aja, nggak pakai kartu. Akhirnya kan banyak lapangan pekerjaan yang membutuhkan butuh orang itu untuk bekerja sebagai petugas jalan tol untuk jaga di jalan tol, bayar tol jadi melalui kasir gitu seperti apa. Nah, sekarang karena cashless harus pakai kartu, ya kartu yang diisi ulang, jadi nggak perlu lagi ada penjaga tol, hanya ada petugas tol jalan biasa aja gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi sistem mata pencaharian yang dulunya bekerja sekarang tidak bekerja gitu. Itu maksudnya disebut dengan perubahan besar, tuh menyangkut ini nih, menyangkut lembaga-lembaga yang lainnya kompleks gitu. Begitu. Kemudian ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Nah, di sini perubahan yang dikehendaki itu adalah perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang oleh pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat gitu. Perubahan proses pola pertanian misalkan. Kayak gitu, pakai alat, pakai teknologi harus begini, akhirnya bisa merubah kehidupan sosial yang lain juga gitu, dari adanya alat ataupun teknologi dalam bidang pertanian. Kemudian ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan tapi bisa berubah gitu. Contohnya apa? Misalkan di sini contohnya apa ya, perubahan yang tidak dikehendaki itu. Jadi ujug-ujug berubah, misalkan perubahan adanya teknologi internet gitu. Contoh, sebagai orang Sunda pada umumnya kita kalau misalkan selalu bilang punten kalau misalkan kita lewat berpapasan dengan orang lain, suka menyapa karena sudah menjadi kebiasaan. Tetapi dengan adanya internet kita ayo terus main handphone gitu, orang di sebelah juga nggak kelihatan, nggak ditanya. Ya, itu bisa mengakibatkan sebuah perubahan dalam diri. Nah, itu juga secara individu. Nah, secara individu juga dapat mempengaruhi masyarakat. Kalau misalkan secara banyak bagaimana? Jadi berubah juga kan masyarakatnya seperti itu. Dulu mah orang Sunda teh ramah somnya enaman henteu. Nah, kayak gitu. Itu perubahan yang pada dasarnya jadi apa ya? Jadi berubah gitu semuanya. Secara nggak langsung seperti itu. Nah, ini adalah perubahan struktural dan proses perubahannya. Nah, perubahan struktural itu adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Ya, contoh pasca kemerdekaan gitu. Kan beda lagi sistem pemerintahan ketika zaman kolonial gitu. Ganti presiden. Jadi ke Soeharto, dari Soekarno berubah lagi sistemnya jadi orde lama. Kemudian ganti lagi orde baru, sekarang reformasi. Nah, itu adalah perubahan struktur. Kemudian sifatnya itu dari proses perubahan sosial itu adalah hanya merupakan penyempurnaan dan dari perubahan sebelumnya disempurnakan, diupdate gitu. Oh, dulu mah kayak gini, sekarang mah ya udah, kenapa nggak kayak gitu aja sekarang gitu. Tapi tetap menggunakan sistem yang lama gitu.
Begitu kira-kira. Nah, di sini adalah sekarang pembahasannya adalah faktor penyebab perubahan sosial. Nah, faktor internal itu berasal dari faktor dalam wilayah biasanya. Bertambahnya jumlah penduduk atau berkurangnya penduduk bisa jadi kan mempengaruhi. Kemudian adanya penemuan baru atau invention atau discovery. Adanya pertentangan, adanya konflik sosial, jadi mempengaruhi gitu. Dari misalkan dulu ada contoh pertentangan antara masyarakat Madura di Sampit Kalimantan gitu. Orang-orang di sana tuh tendensius dengan orang-orang Madura, akhirnya mengakibatkan konflik, dan konflik itu bisa mengakibatkan juga perubahan sosial juga. Jadi sistem strukturnya baru gitu. Tatanannya juga baru. Nah, itu dari konflik gitu, dari pertentangan antar masyarakat. Kemudian yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan revolusi. Kemudian faktor dari luarnya, eksternal. Nah, di luar lingkungan wilayah atau negara. Lingkungan fisik yang ada di sekitar diri manusia. Kemudian ada peperangan, seperti misalkan Israel dan Palestina gitu. Nah, Israel dan Palestina, ya berarti ada perubahan nih dari warga Palestina sendiri, dari warga Israel sendiri. Jadi perubahan sosial di sana itu sangat luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini biasanya budaya asing yang masuk ke wilayah negara yang ada, misalkan contohnya di Indonesia gitu, ada yang namanya akulturasi. Maaf, tulisannya bagus sekali. Nah, konsep akulturasi kan sudah Bapak jelaskan, jadi perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan unsur dari dua kebudayaan tersebut. Jadi perpaduan namanya juga. Jadi ada sedikit berpengaruh dari budaya yang lain, tetapi budaya yang lama masih ada kok gitu. Itu akulturasi. Nah, di sini ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan yang lain, saking mudahnya sekarang kita bisa melihat orang lain, teman kita, saudara-saudara kita yang di luar negeri misalnya, dengan waktu yang sama gitu, tidak lama, kemudian cepat, murah, praktis. Nah, itu karena adanya sosial media juga kita bisa mengetahui segala sesuatu gitu, di belahan dunia manapun dengan cepat. Kemudian ada sistem pendidikan formal yang maju. Ya, semakin sedikit formal itu sekolah gitu ya, karena sekolah dulu mah dan sekarang beda gitu. Sekarang mah ada banyak fasilitas-fasilitas yang bisa meningkatkan kreativitas siswa, sehingga siswa tersebut menjadi lebih cerdas, menjadi lebih rajin ya. Itu juga berpengaruh. Kemudian sikap menghargai hasil karya orang lain atau seseorang, dan keinginan untuk maju. Jadi keinginan, si eta mah bisa nyeun itu mobil listrik, orangnya hayang ngiluan yang diajar. Nah, contoh kayak gitu. Kemudian ada toleransi. Nah, ada toleransi itu menghargai ya, menghargai. Kemudian ada sistem pelapisan sosial yang terbuka, sistem yang nggak kayak kasta di India gitu kan. Kalau kasta di India, kalau misalkan turunan pedagang harus dengan pedagang lagi, turunan bangsawan harus dengan bangsawan lagi. Nah, itu pelapisan sosial yang tertutup. Nah, kalau yang terbuka mah jadi bebas, kita mau membuat keturunan, menikah dengan orang yang mana bebas tanpa harus satu derajat gitu. Penduduk yang heterogen ya, kayak Indonesia itu multikultural, itu heterogen. Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu dalam kehidupan, misalkan banyak protes yang dilakukan masyarakat terhadap kinerja bupati atau gubernur, misalkan tidak suka nih kieu gitu, lamban, akhirnya bisa mengkritik gitu pemerintah. Karena tadi kan sudah demokrasi, jadi bebas untuk mengkritik pemerintah asalkan dengan cara-cara yang ditentukan, tidak melanggar norma, tidak melawan hukum. Kemudian berpikir terhadap
masa depan, orientasi masa depan. Kemudian adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Jadi sadar kita itu harus berusaha untuk merubah nasib, misalkan menyara kieu wae gitu, orang teh mau gawe gitu. Nah, ya udah berpikir dia melakukan pelatihan-pelatihan, punya punya keinginan untuk mengasah soft skillnya, misalkan pelatihan wirausaha, membuat kerajinan ini. Nah, ini tidak sebagai faktor pendorong perubahan sosial. Nah, begitu. Kemudian ada faktor penghambatnya. Nah, yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat. Jadi misalnya biasanya tertutup. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, jadi tinggalin gitu. Orang negara lain mah udah kemana gitu, kita mah masih di mana gitu. Jadi terlambat gitu. Orang lain sudah high tech, kita mah belum high tech gitu, masih low tech. Misalkan sikap masyarakat yang masih menggunakan tradisi masa melampau dan cenderung konservatif, jadi mempertahankan tradisi gitu. Lamun geus kitu teh geus gitu, tidak ada perubahan, tidak ada variasi gitu. Kemudian adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Nah, ini prasangka biasanya. Nah, prasangka itu suudon gitu. Ini mah bisi kieu bisi kitu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada hambatan-hambatan bersifat ideologis. Nah, biasanya di sini orang-orang yang idealis seperti itu. Kemudian kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging, karena kebiasaan. Kemudian terakhir, nilai bahwa hidup pada hakikatnya adalah buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Jadi pesimistis, orang-orang ini tidak optimis. Nah, ini adalah faktor penghambat perubahan. Nah, akibat perubahan, kan tadi Bapak bilang ada, ya kita tuh bisa untung dari perubahan sosial, bisa rugi. Nah, ini ruginya. Kalau kerugian itu bisa mengakibatkan kekacauan, bisa menimbulkan konflik gitu. Keadaan tanpa aturan, nah ini yang lebih berbahaya gitu. Jadi keadaan tanpa aturan itu hidupnya semaunya gitu, tanpa ada mengikuti. Kalau misalkan hidup semaunya, nanti sebuah negara teh bisa lama-lama akan hancur karena tidak mengikuti aturan gitu. Kemudian ada kesenjangan budaya atau cultural lag gitu, dimana kita mah sudah high tech, orang-orang desa sebelah mah masih low tech gitu, jadi tidak menerima teknologi. Nah, contohnya seperti itu, jadi mengakibatkan kesenjangan budaya. Nah, ini adalah bentuk proses disintegrasi masyarakatnya. Bisa pergolakan di daerah, aksi protes, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Jadi bentuk proses disintegrasi. Jadi menuju ini teh. Jadi masyarakat yang tidak bersatu, bentuknya seperti ini prosesnya. Bisa proses demonstrasi di daerah, banyaknya kriminalitas, dan banyaknya kenakalan remaja gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Nanti ada video-video selanjutnya yang kalian bisa tonton. Mohon di-share videonya supaya bisa lebih bermanfaat. Semoga dari hasil menonton video ini kita bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan kita, dan kita bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Terima kasih sudah menonton ini, sudah meng-like, sudah subscribe video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sosiologi.